di kediaman yang terletak di Jalan Ahmad Yani Medan yang dibangun pada tahun 1895 inilah Chong Afi tinggal. Kediaman ini kerap menjadi tempat berkunjung bagi turis lokal maupun mancanegara. Salah satu tempat yang masih original di kediaman ini adalah altar sembayang yang tidak pernah dibongkar. Oleh sebab itulah, kediaman ini dibuka untuk umum pada tahun 2009 karena banyaknya rasa ingin tahu tentang kepribadian Chong Afi dalam membina keluarga, merangkul masyarakat kota Medan, dan beberapa hal yang terjadi pada Chong Afi hingga akhir masa hidupnya. Pada masa kejayaannya, Chong Afi memiliki beberapa kebun tembakau terbaik, beberapa hotel, hingga bank. Ia juga kerap menjalin kerjasama dengan pemerintah pada saat itu, yaitu pemerintah Hindia Belanda, Kesultanan Delhi, dan Kekaisaran Cina. Chong Afi merupakan salah satu etnis Tionghoa terkaya pada masa itu, namun ia bukan terkenal karena kekayaannya, tapi karena kerap membantu warga yang tidak mampu, bahkan membangun masjid, gereja, dan wihara. Jadi Chong Afi ini adalah salah satu founding father kota Medan. Dia juga disebut sebagai orang Cina pertama terkaya di kota Medan. Nah, dia datang ke Medan itu tahun 1877 waktu dia umur 17 tahun. Dan alasan kenapa datang ke Medan karena kakaknya yang kedua, Chong Yong-hyang. Jadi dia terinspirasi dengan sukses kakaknya yang kedua. Chong Afi yang lahir di Provinsi Guangdong, Tiongkok, sukses membangun bisnis besar dalam bidang perkebunan di Sumatera. Chong Afi dekat dengan golongan kaum terpandang di Medan, di antaranya adalah Sultan Delhi, Ma'mun al-Rashid, serta pejabat-pejabat kolonial Hindia Belanda. Dari Medan, Sumatera Utara, Rudi Hermansyah memberitakan. Balik lagi di Edis Pagi Super Sunday masih di Kota Tua Musim Fatila Jakarta Barat. Suasananya sejuk ya nak. Sejuk Kalau kita lihat di sekali. belakang udah ramai sekali. Bersih Warga ibu kota sekali. Jakarta foto-foto. Betul. Dan main sepeda di sini tempatnya. Iya, Ya? bisa dilihat di sini. Jadi kalau bisa untuk Anda yang kira-kira bingung, aduh hari Minggu mau kemana ya, datang aja ke sini. Betul sekali. Kalau tadi kita lihat VT sebelumnya ada Chong Afi. Chong Afi di Medan. Itu dia salah satu pengusaha gitu ya, warga Tionghoa yang berhasil membangun Medan. Betul sekali. Itu Nah, dia. berbicara tentang akulturasi budaya, kita tadi sudah lihat informasi dari Chong Afi begitu membangun kota Medan ini. Anda melihatnya seperti apa sih, Banji Rijal? Ya dulu kan Chong Afi ini salah satu kapiten dari Sainesen ya. Oke. Kapiten orang Tionghoa di Medan. Dan dia pengusaha yang sukses juga sekaligus politisi. Oke. Dan yang menarik adalah dia tuh datang dari Cina daratan begitu ya, umur 15 tahun. 15 tahun, 15 datang ke tahun Medan. datang ke Medan dan Oke. kemudian membangun usaha. Yang menarik adalah dia membangun usaha dengan menguasai bahasa Melayu sangat baik. Wow. Dia bergaul dengan Orang-orang Melayu. bukan Orang hanya Melayu. orang Tionghoa tapi dengan orang India, Aha. orang Belanda, dan mayoritas dengan orang-orang pribumi Melayu. Nah, dia kemudian menjadi salah satu konglomerat ya yang terbesar di Indonesia setelah Oei Tiong Ham. Dan akhirnya Di turut, Jawa. turut membantu pembangunan di Medan. Ya, gitu karena posisinya sebagai pengusaha besar dan pembentukan kota Medan waktu itu menjadi pusat dari hasil perkebunan begitu ya, dan Chong Afi salah satu pengusaha Penggagasnya. perkebunan dan dia adalah kapiten Tionghoa tahun 11, maka dia tuh memainkan peranan istimewa dan itu bisa terlihat sebenarnya pada rumahnya itu yang di Jalan Ahmad Yani kalau nggak salah Oke. di Oh, Itu di jadi salah satu Medan. perannya dari Chong Afi dalam membangun kota Medan ya. Nah, kalau peran yang satu ini nak Apa? cukup membuat menarik masyarakat di rumah juga, pemirsa di rumah juga. Ini ada Cici Indri yang dari tadi Mainin memainkan kucing. kucing begitu Iya, Cici Indri ya. betul. Nah, Cici Indri ini kan kucing ya. Tadi katanya nggak boleh kena hujan walaupun tadi gerimis-gerimis, kenapa Cici Indri? Langsung dia ketakutan, aduh kucing aku. Iya, soalnya Langsung ini kan gitu. dari kayu. Kayu Aha. kalau kena air gampang, efeknya banyak sih, gampang Berpengaruh nggak sama berubah. Suaranya suara? berubah gitu. Suaranya juga bisa agak berubah juga. Jadi Oke. lebih apa? Lebih cempreng, lebih ngebas? Gampang fals-fals deh. Oh, Males-males oke. lari-lari gitu Lari-lari suaranya. terus. Nah, yang Ya. uniknya pemirsa di rumah kalau misalnya lihat Cici Indri memainkan kucing, ini ada kuku-kuku tambahan loh. Ini apa ini sebutannya? Ini Black apa cat ya? itu, Kuku black cat. palsu aja. Kuku palsu. palsu aja. Emang kalau misalnya pakai
jari polos ini nggak bisa? Sebenarnya bisa. Jadi orang zaman dulu itu mereka nggak ada beginian. Oh. Mereka nggak ada ginian. Terus mereka pakai tangan semua kapalan tuh. Oke. Gitu. Oh gitu. Terus Jadi tapi menghindari ya, kapalan ya. betul. Sama mereka ada menemukan satu teknik yang nggak bisa pakai tangan doang. Oke. Jadi dilengkapi lah pakai ini, dibuat dari tempurung penyu. Oh, dari dulu pakai tempurung penyu. Iya. Nah, kalau misalnya Oke. ini musikalisasi dari Kucang ini sendiri, kalau misalnya disamakan dengan kecapi, samakah? Rada beda sih kalau kayak kecapi Indonesia ya. Kalau kecapi Indonesia itu mereka cara bermainnya beda. Mereka seperti agak disentil-sentil gitu. Kalau kita kan dipetik. Oh Oke. dipetik. Kalau kucing sendiri ini biasanya kalau Cindri memainkannya dalam rangka perayaan apa aja sih, Cindri? Kalau dari dulu sih selalu biasa Imlek, Imlek. Chinese New Year ya. Cuma semakin ke arah sini orang semakin tahu alat musik ini. Jadi di pernikahan, pesta event-event mulai masuk ke sini. Mulai ya, Nah, bermain berbicara alat musik tentang sejarah dari alat musik Kucang. Kalau misalnya Bang Jeje begitu, kalau misalnya Kucang ini ada maknanya nggak sih alat musiknya? Ya saya nggak tahu ini maknanya apa. Cuma bunyinya indah banget ya. Bunyinya indah banget Itu pastinya menjadi ya. salah satu tradisi Tionghoa juga begitu ya, untuk perayaan tahun baru Imlek gitu, banyak musik-musik yang dihadirkan. Ini kan hadir dia sekarang dalam banyak momen seperti dikatakan tadi. Tapi yang menarik pada masa lalu adalah hampir semua model musik begitu ya hadir waktu hari raya Tahun baru. Sinci atau tahun baru Imlek begitu. Tadi saya misalnya sebutkan Tanjidor begitu ya, betul. Gambang Kromong gitu. Juga hadir pada saat itu tukang kuamia misalnya. Itu sekarang kan nggak ada lagi tukang kuamia. Tahu kan tukang Apa itu kuamia? tukang Jadi kuamia? Coba intinya- tanya sama dia tukang kuamia. Itu Udah tukang pergi ke apa? tukang kuamia belum gitu? Jadi intinya itu musik-musik itu tetap dihadirkan Mirip begitu ya. Ramal gitu. Oke, tukang tukang rama. kuamia. Oke. Nah, tadi musik-musik dihadirkan dalam perayaan Imlek. Saya dong ngajarin Cindri. Berapa lama nih belajar ini? Saya dari start pertama kali megang tuh 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Udah Sekarang langsung jago bisa? banget, Nak. Udah langsung bisa Nggak, karena gitu saya bisa belajar? piano awalnya, jadi musik udah lumayan ngerti. Nah, Aduh, kalau saya- Reza coba saya ya. biasanya mainnya main gendang Oh, gitu. gimana dong? Ini bener nggak petikan-petikannya? Oh, petiknya di sini, Oh, sebelah oh, sini. ini kenapa? Ini cuma buat cengkok-cengkok Chinese-nya doang. Oh. Jangan Iya. ya. Kalau rusak. Boleh saya coba? Boleh. Boleh ya. Saya soalnya boleh. Pemirsa saya coba ya. Cici mau Iya, izin ya. boleh. Oke, Bang Jeje, Cici izin nanti dulu kalau ya. misalnya ada yang lepas-lepas tinggal dihitung aja ya. Iya, boleh. Kasih ke Reza ya. Siap-siap mendengarkan musik indah dari saya ya. Iya. Tarik aja pakai telunjuk. Ya. Baru permulaan ya kan? Baru permulaan. Tau gak sih kayak di film Bener nggak? Itu bener nggak, Ci? Tiongkok Bener nggak itu? sih? Benar kurang Abis ini feelingnya jalan. aja. Oh, bener kurang feeling. Oh, ternyata Iya. harus pakai feeling juga. Iya. Oh, saya pikir Harus. jatuh cinta aja pakai feeling. Ini juga ya. Curhat. Sok lah. Iya. Kita berikan lagi. Aku rada-rada ngeri-ngeri sedap gitu Reza maininnya aja. Iya, ternyata. Reza mainin ini. Harus punya main feeling juga Iya, betul. begitu. Nah, kalau Iya. misalnya Jadi- cengkok-cengkok Chinese kayak gimana, Ci? Cengkok Chinese. Nah, oh itu iya Iya. bener ya. Beda ya. Intinya kalau misalnya kita bandingkan sama cengkok dangdut, oh beda ya, Nah ya. Beda soalnya cengkok Kan tadi Chinese. aku bilang kan dia tuh mainnya main gendang makanya gendang ngomongnya dangdut gendang, ya. bener Karena ternyata kan? Chinese itu punya cowok-cowok khusus juga Iya, begitu, betul. Cici ya. Oke, jangan kita balik lagi nanya sama Bang Jeje. Aku sebenarnya penasaran nih Bang Jeje kalau misalnya peradaban Tiongkok gitu ya di masa lalunya di Jakarta ini ngaruhnya ke zaman sekarang tuh apa sih Bang Jeje? Ya sebenarnya kalau kita lihat banyak kebudayaan di Jakarta hari ini gitu Yang ya, masih misalnya sisa-sisa kebudayaan apa gitu? makan begitu. Nah, yang paling menarik adalah gini, kalau misalnya orang Jakarta Lebaran Aha. di meja makannya itu nggak ada makanan Arab. Hah? Mayoritas itu makanan Tionghoa sama makanan Belanda. Contoh? Contohnya makanan Tionghoa, orang Betawi mau Lebaran bikin kue satu. Waktu Oke. mau Imlek juga mereka bikin kue satu, aneka macam manisan cermek. Jadi sudah melebur manisan begitu ya buatan. budaya Iya, Cina bahkan ada kue ke Cina Indonesia. gitu. Oke. Iya. Tapi ya. orang Tionghoa juga nyontek tradisi Lebaran orang Betawi. Apa tuh contohnya? Orang Betawi Lebaran bikin ketupat, Ha-ha. orang Cina kemudian bikin lontong. Bener Namanya nggak lontong tuh, cap Jendri? gome. Lontong cap gome. Kadang ada juga. Ada Oke, juga jadi ya. memang semuanya jadi satu semuanya ya. Iya. Nah, pemirsa di rumah tetap jadi satu untuk nonton terus Anyus Pagi Super Sari karena kita habis ini akan lanjut karate dan main kucing. Kira-kira seperti apa? Sesaat lagi tetap bersama kami di Ainus lagi Super Sunny. Kungfu. Oh ya,